ini kita bertemakan Chosen dari Kolose 1 ayat ayat 13 sampai 14. Sebelum itu mari kita nyanyi lagu Oleh Kuasa Darahmu. Pujian
Berkatilah juga yang hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu Tuhan. Berikanlah dia Roh Kudus-Mu Tuhan agar dia memberitakan sesuai dengan apa ajaran-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Semuanya, salam adik-adikku, selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Kita bersyukur kita bertemu kembali di bulan April ini. Kita mau bersekutu di dalam Tuhan. Sebentar kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah saat ini kita mau berdoa sekali lagi untuk menerima firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami bersyukur Engkau telah kumpulkan kami saat ini, walaupun masih secara online, tapi kami bersyukur dimanapun adik-adikku berada saat ini, biarlah Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kalian. Dan biarlah saat ini hamba-Mu menyampaikan firman dengan kata-kata yang mudah dimengerti, kalimat-kalimat yang mudah dimengerti, sehingga saat ini yang mendengarkan, melihat, dapat memahami dengan mudah firman Tuhan yang hamba sampaikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat persekutuan pada siang hari ini. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dan hari ini kita mau bersyukur selalu atas kejadian apa yang telah terjadi di dalam kehidupan kita. Terkadang walaupun kejadian kita tidak seperti yang kita inginkan, terkadang terdapat pergumulan, terdapat suatu masalah, tapi kita harus tetap bersyukur. Karena apa? Karena Tuhan telah mati bagi kita, Tuhan telah menebus dosa kita. Dan kebetulan pada hari ini adalah Jumat Agung. Dan kita mau memperingati kematian Tuhan yang ada di kayu salib. Dan hari ini saya diberikan tema oleh panitia dengan tema chosen, yaitu yang terpilih. Bagaimana Tuhan telah memilih kita dalam keadaan apapun kita, walaupun kita berdosa, kita tidak baik, kelakuan kita mungkin tidak sesuai dengan firman Tuhan, tetapi Tuhan datang ke dalam dunia ini untuk menebus dosa adik-adik, dosa kalian. Dan bicara kalau soal terpilih itu, saya sering melihat atau saya suka sih yang namanya anjing. Nah, teman-teman juga adik-adik pasti tahu yang namanya anjing. Terkadang ada yang semisal anjing yang tidak dipelihara dengan baik ataupun yang liar, terus ditangkap dan akhirnya dikasih ke penangkaran. Terkadang anjing itu tidak sempurna, ada yang kakinya mungkin sudah patah ataupun keadaan yang tidak baik, tetapi setelah di penangkaran dimandiin terus dipelihara menjadi baik. Dan setelah itu penangkaran itu pasti tidak mungkin memelihara semua anjing yang diselamatkan. Pasti ada yang namanya suruh mengadopsi. Nah, terkadang juga yang mengadopsi ini memilih ya, wah anjing mana sih yang bagus, anjing mana sih yang sesuai mungkin dengan keinginanku. Anjing tuh banyak sekali ya macamnya aja, ada pudel, ada herder, ada pom-pom, banyak sekali. Nah, terkadang yang mengadopsi itu sesuai dengan keinginan mereka. Mereka memilih sesuai dengan keinginan apa yang mereka inginkan saat mereka mengadopsi. Begitu juga yang viral saat-saat ini adalah kebanyakan yang ada anak, ada bayi yang dibuang karena banyak sekali alasan. Mungkin karena tidak bisa merawat lagi, mungkin memang keadaan ekonomi tidak membaik, maka anak tersebut dibuang dan akhirnya ditemukan oleh orang yang sangat bertanggung jawab, yang mengasihi. Dan mereka memang memilih untuk mengadopsi anak tersebut supaya mendapatkan hidup yang lebih baik. Bukan tidak bertanggung jawab, bukan orang yang seperti yang membuang itu tidak bertanggung jawab. Tetapi mereka yang memelihara ini, yang merawat ini, memilih untuk memberikan hidupnya bagi si anak ini, si bayi ini yang dirawat. Nah, kita bisa melihat dengan kejadian tersebut, namanya orang pasti ada yang namanya memilih. Yang saya tadi bicarakan, kita bisa mengadopsi, memilih anjing mana yang kita inginkan. Kita bisa juga mungkin di tempat
maksudnya pemeliharaan bayi aja juga ada yang memilih bayi seperti apa yang mau diadopsi, atau yang kasus yang seperti saya sebutkan tadi, mereka harus memilih untuk merawat bayi tersebut supaya mendapatkan hidup. Seperti Tuhan yang telah lakukan kepada kita. Tuhan telah memilih kita setelah ada di kandungan, ataupun Tuhan memilih kita selama sudah kita ada di kandungan. Mari kita mau baca firman Tuhan pada saat ini di dalam Kolose 1 ayat 13 sampai 14. Yang punya Alkitab silahkan dibuka Alkitabnya. Kolose 1 pasal 13 sampai 14. Mari saya bacakan. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Amin. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Kuasa kegelapan itu apa? Adalah kuasa iblis. Kuasa iblis yang selalu ada di sekitar kita, yang selalu membuat kita ingin melakukan dosa, ingin menawarkan kenikmatan dunia. Itulah iblis. Setiap kali yang dilakukan iblis itu adalah supaya kita tidak mengikut Tuhan dengan benar. Supaya iblis itu ceritanya ada temannya. Nah, di neraka itu supaya banyak temannya. Tetapi kita tahu bahwa Yesus, Allah kita, telah memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Wow. Tuhan bukan hanya menyelamatkan kita, bukan hanya melepaskan kita, tetapi memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang terkasih. Seperti yang saya katakan tadi ya, mungkin ada anak yang dibuang. Jadi mereka bukan hanya merawatnya, tapi juga mereka memindahkan ke dalam rumah mereka supaya mendapat hidup yang layak. Seperti yang Tuhan lakukan, bahkan lebih. Dia memindahkan kita ke dalam kerajaannya yang kekasih. Surga itu seperti apa? Saya juga tidak tahu, soalnya belum pernah ke sana. Dan kita yakin bahwa surga itu sungguh indah. Dan itu adalah tempat yang paling terbaik buat kita. Dan ayat ke-14 dikatakan, di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Tuhan telah mengampuni dosa kita. Walaupun banyak sekali dosa kita. Walaupun mungkin bisa dikatakan dosa kita tidak terhitung. Tetapi Tuhan menebus dosa kita dengan cara Tuhan mati di kayu salib. Tidak ada yang bisa menebus dosa. Tidak ada manusia yang dapat menebus dosa selain Tuhan Allah sendiri yang turun ke dalam dunia, mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Kita bisa tahu bahwa, atau kita bisa lihat di firman Tuhan, jikalau kita meneliti lebih dalam lagi, bahwa penyaliban itu sungguh kejam, penyaliban itu sungguh mengerikan. Saya baru-baru ini belajar tentang bagaimana sih teologi yang benar, dan dalam yang saya baca di dalam dekat-dekat ini tentang penyaliban. Pas ya kebetulan. Cuman saya share sedikit aja bahwa pada waktu Tuhan Yesus mau disalib, waktu di hadapan Pontius Pilatus, dia disiksa terlebih dahulu. Mungkin teman-teman atau adik-adikku sudah tahu ya, dia siksa dengan cambuk. Cambuk bukan hanya dengan cambuk biasa, tetapi cambuk yang ada durinya. Cambuk yang ada kawatnya, itu dicambuk selama 47 kali. Kalau kita dicambuk 1 kali aja udah sakitnya seperti apa. Tuhan Yesus
dicambuk 47 kali, bukan dengan cambuk biasa, tetapi cambuk yang ada durinya. Setelah dia kesakitan, dia dibawa ke Herodes. Padahal jaraknya itu kalau saya teliti, saya lihat lagi jaraknya, dia lumayan jauh, agak jauh. Herodes juga bilang, ini bukan wewenangku untuk menghukum dia. Terus dikembalikan lagi ke Pontius Pilatus. Sudah sakit, sudah dicambuk. Firman Tuhan juga mengatakan bahwa Tuhan itu sudah tidak berupa. Tuhan Yesus itu sudah tidak ada bentuknya. Adik-adik mungkin sering melihat film The Passion of the Christ. Itu masih kelihatan bentuknya. Itu masih kelihatan mukanya, masih kelihatan wajahnya, masih kelihatan tubuhnya. Di firman Tuhan dikatakan bahwa dia sudah tidak berbentuk. Jadi bisa dikatakan bahwa wow sekali kesakitan yang Tuhan Yesus rasakan. Bukan saat itu saja. Saat Tuhan memikul salib sampai ke Gunung Golgota, itu jaraknya juga tidak dekat. Harus melewati jalan yang berbatu, apalagi harus diejek, masih dilempari batu. Setelah di Gunung Golgota, kalau teman-teman aja nggak usah dipaku deh, kena jarum sedikit aja udah sakit, apalagi ini Tuhan dipaku, terus tangannya dilebarin, dipaku kanan kiri. Seperti apa sakitnya? Apalagi pada jam 12 itu, pada jam siang hari, pasti panas sekali dan juga kakinya dipaku. Saya sudah tidak bisa membayangkan gimana lagi kesakitan yang Tuhan Yesus rasakan waktu itu. Maka dari itu, betapa kita harus tahu pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib itu seperti apa. Dan kita harus tidak boleh main-main di dalam kehidupan kita. Allah telah memilih Yesus untuk menebus dosa kita. Begitupun juga Allah sekarang telah memilih kita untuk melanjutkan pekerjaan yang Tuhan Yesus lakukan. Pekerjaan apa? Tuhan Yesus mengatakan, waktu Tuhan Yesus bertemu muridnya setelah dia mati dan bangkit, dia bertemu muridnya dan naik ke awan. Dia berkata bahwa beritakan Injil sampai ke seluruh penjuru dunia. Itu adalah perintah Yesus, itu adalah perintah amanat agung yang disampaikan kepada murid-muridnya. Tentunya ditujukan kepada kita yang kita merasa sebagai anak-anaknya. Tuhan melahirkan adik-adikku saat ini, melahirkan saudara-saudara, membawa ke dalam dunia, ada tujuan. Pasti ada tujuan. Entah itu di dalam perjalanan terdapat mungkin pergumulan yang mungkin tidak terselesaikan, atau mungkin masalah yang membebani adik-adikku saat ini, tapi di dalam kehidupan adik-adik pasti ada tujuan. Seperti semisal adik-adik saat ini kan di dalam masa mau masuk mungkin SMP atau masuk kuliah, itu pasti mempunyai tujuan yang jelas. Aku mau masuk ke semisal SMA 1. Aku harus bagaimana? Aku harus belajar yang rajin supaya mendapat nilai yang bagus. Aku harus belajar yang giat. Aku harus tidak boleh bolos. Itu adalah suatu proses supaya adik-adik mendapat goals, yaitu masuk ke dalam SMA 1. Dan bukan hanya itu saja. Setelah semuanya itu berjalan, SMA 1 juga pasti mempunyai kuota ya. Tidak hanya sekedar menerima itu saja. Kalau kuotanya habis, pasti tidak bisa masuk. Dan SMA 1 pasti memilih anak-anak yang terbaik.
Saya tidak tahu sih SMA 1 SMA yang terbaik yang sekarang atau tidak. Tapi yang paling pasti untuk masuki sekolah yang bagus, yang the best, pasti sekolah tersebut memilih anak-anak yang the best juga. Nah, kita bisa lihat bahwa Tuhan tahu bahwa apa yang kita rasakan, Tuhan tahu apa yang kita pergumukan di dalam dunia ini adalah sesuatu untuk supaya kita masuk ke dalam kerajaan surga. Tuhan sudah memilih kita dari kandungan kita untuk tujuan tertentu, untuk suatu misi, untuk memuliakan nama Tuhan. Entah tidak harus seperti mungkin saya harus berkhotbah, mungkin tidak harus seperti Bapak pendeta kita, Bapak gembala kita untuk berkhotbah, tetapi kita bisa melakukan yang paling simpel ada di dalam keluarga kita. Kita bisa menjadi adik-adik yang taat kepada orang tua, yang tidak pernah membangkang kepada orang tua. Di dalam gereja melakukan pelayanan yang tulus, dengan ketulusan hati, dengan kerendahan hati. Juga melayani dalam PSKT dengan ketulusan hati, dengan hati yang tidak ada embel-embelnya. Tuhan tahu dan Tuhan sudah memilih saudara-saudara adik-adikku untuk suatu tujuan tertentu. Maka dari itu percayalah, jika Tuhan sudah memilih kalian, Tuhan akan memberikan jalan, Tuhan akan memberikan Roh Kudus untuk memberikan kekuatan, untuk memberikan penghiburan kepada adik-adikku yang saat ini melihat dan mendengarkan. Jangan sia-siakan pengorbanan Tuhan Yesus yang mati di kayu salib. Berikan segenap hati, tubuh, jiwa, dan roh adik-adik kepada Tuhan. Gunakan kehidupan adik-adik untuk memuliakan nama Tuhan. Jika adik-adik berdosa, segera bertobat, kembali ke jalan benar, kembali ke dalam kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang memimpin melalui Roh Kudus-Nya yang diberikan kepada adik-adik, supaya apapun yang dilakukan adik-adik untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari saat ini kita mau berdoa. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan, mungkin kami tidak sesuai dengan apa yang Kau harapkan. Kami banyak sekali dosa. Kami banyak sekali pergumulan. Kami banyak sekali kekurangan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau telah memilih kami sejak kami dari kandungan. Dan kami percaya Tuhan, kami memiliki tujuan Tuhan. Kami memiliki suatu purpose yang indah untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu tetap terus ada di dalam kehidupan kami. Sehingga kami kuat menjalani kehidupan ini. Dan kami bisa mencapai tujuan-Mu, yaitu memuliakan, untuk melebarkan kerajaan surga di dalam dunia ini. Dan setelah kami tiada, biarlah kami masuk ke dalam surga. Dan kami mau setia sampai pada akhir hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Biarlah firman, biarlah perkataan yang disampaikan hamba-Mu pada siang hari ini menjadi kekuatan, menjadi peneguhan, menjadi kekuatan yang lebih lagi untuk kami hidup di masa depan kami. Karena kami percaya Tuhan, kami hidup bukan sekedar hidup, tapi kami hidup berguna untuk orang lain, yang terlebih lagi berguna untuk kemuliaan nama-Mu. Dan terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami bersyukur buat semuanya. Biarlah nama-Mu yang ditinggikan, biarlah rencana-Mu yang terjadi, bukan rencana kami. Kami bersyukur buat semuanya, biarlah semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.